Batalion 10 ini pada dasarnya batalion infanteri. Selain infanteri, kita punya kesenjataan kavaleri, Pursus yang berisi pasukan khusus gitu. Korps Marinir adalah amanah dan titipan untuk generasi yang akan datang. Kita sambut tugas berikutnya, dan yang sering saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Dan saya yakin kita dapat melaksanakan itu selagi kita masih satu hati. Jangan takut karena kamu berjalan dengan lambat, tetapi takutlah jika kamu hanya berjalan di tempat. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa lagi bersama saya Tasya di podcast inspiratif Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Di hadapan saya telah hadir dua narasumber inspiratif, dan istimewanya narasumber kali ini datang jauh-jauh dari kota industri Batam, Kepulauan Riau, sebuah kota strategis yang langsung bersebelahan dengan dua negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura. Narasumber istimewa kali ini adalah prajurit petarung marinir. Marinir itu punya ciri khas dengan sapaannya. Biar pemirsa yakin bahwa narasumber kali ini adalah prajurit marinir, kita tes dulu yuk. Izin Komandan Marinir. Selamat datang Komandan Batalion Infanteri 10 Marinir. Terima kasih Mbak Tasya. Yuda Letkol Aris Widiatmoko yang datang bersama Danton Ban Kompi A selaku Danton Binsat. Selamat datang juga Letda Marinir Karisma Niza Roswendi. Apa kabar Komandan? Baik, Mbak. Sebelum saya ke pertanyaan inti, kabarnya Komandan beserta prajurit baru pulang ya dari Dabu Singkep, Kepulauan Lingga, Kepri. Bisa diceritakan Komandan, itu dalam rangka apa? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Betul, kemarin kami baru melaksanakan latihan Latma Krismarek tahun 2024 antara Batalion Infanteri 10 Marinir dengan USMC 13 Miu. Kita melaksanakan latihan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 19. Kemudian latihan yang dilaksanakan itu berfokus kepada operasi pertahanan pantai. Latihan kita di batalion, kemudian kita bergeser untuk full mission profilnya kita laksanakan di Dabu Singkep. Alhamdulillah latihan berjalan aman, lancar. Kemudian hal-hal positif juga di kedua belah pihak, baik dari Yonif 10 Marinir maupun dari USMC kita dapatkan, seperti kita belajar SUAS, kemudian pengoperasian drone untuk mengoreksi perkenaan tembakan mortir. Mereka juga belajar di kita tentang pertempuran atau peperangan gerilya pada saat selesai melaksanakan pendaratan di pantai. Demikian Mbak Tasya. Komandan, di awal saya sudah mention mengenai letak strategis kota Batam yang langsung bersebelahan dengan negara tetangga. Tantangan bertugas atau menjaga keamanan di kota Batam tentunya sangat kompleks ya Komandan. Betul Mbak. Bagaimana Batalion 10 mampu melaksanakan tugas pokok dihadapkan dengan situasi tersebut? Jadi Mbak, Batalion 10 itu sesuai dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pembinaan operasional agar dapat melaksanakan tugas operasi amfibi, kemudian pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, termasuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang untuk mendukung tugas pokok dari Brigif 4 Marinir. Kemudian satu lagi istimewa Yon 10 ini yang berbeda dengan batalion infanteri yang lain. Sesuai dengan Perkasal nomor 4 tahun 2014 melaksanakan tugas MIO, Maritime Interdiction Operation, di mana kita dapat melaksanakan penindakan di laut untuk mengatasi terorisme, kemudian pembajakan dan kejahatan di laut. Kemudian di sana memang sangat kompleks ya Mbak ya, karena Selat Malaka ini selat tersibuk yang ada di dunia.
per tahunnya itu ada 90.000 kapal yang melintas di Selat Malaka. Artinya dalam satu hari itu ada 220 kapal yang melintas. Nah, disitulah perputaran ekonomi Indonesia yang ada 143 triliun dalam waktu 1 tahun. Itu sangat besar. Artinya kita harus mampu menjaga itu. Tentunya untuk menjaga itu semua kita butuh juga komunikasi yang baik dengan aparat-aparat yang ada di sana. Kebetulan ada forum komunikasi pimpinan daerah, kita juga sangat baik hubungannya di sana, sehingga terjadi sesuatu pun kita akan koordinasi, termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya atas perintah dari satuan atas. Tentunya dalam hari ini Brigjen 4, kemudian dari Kormar dalam hari ini dan Kormar. Komandan, izin saya ingin tahu Batalion 10 Satria Bumi Yuda atau biasa dikenal dengan Yon 10 SBY. Apakah ini ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Bisa diceritakan, Komandan? Betul, Mbak. Jadi Batalion Infanteri 10 Marinir Satria Bumi Yuda ini kebetulan juga kita baru saja selesai merayakan ulang tahun yang ke-10, Mbak, di tanggal 17 Oktober yang lalu. Itu 10 tahun. Jadi Batalion 10 ulang tahunnya yang ke-10. Memang ide cemerlang dari Presiden ke-6 kita, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Presiden ke-6, beliau saat melaksanakan peninjauan di perbatasan di Pulau Nipah dengan saat itu Dan Kormar ke-18 Letnan Jenderal Purnaweran Alvan Barudin menggagas untuk berdirinya Yonif 10 Marinir karena dihadapkan dengan perbatasan itu, Mbak, ya. Kemudian di tahun berikutnya di atas geladak KRI Diponegoro ditentukanlah lokasi pendirian Batalion Infanteri 10 Marinir, yaitu di Pulau Stoko. Nah, setelah itu baru keluar peraturan Panglima dan Perkasal nomor 4 tadi itu, nomor 4 tahun 2014 dituangkan tugas-tugas Batalion Infanteri 10 Marinir. Dan Selat Malaka juga merupakan suatu selat yang dijadikan palagan pertempuran dari zaman dulu, karena memang selat yang sangat strategis. Bahkan di saat zaman itu pengen memperebutkan selat itu. Atas dasar tersebut, karena titik strategis Selat Malaka tersebut, maka beliau menginisiasi untuk mendirikan Batalion Infanteri 10 Marinir. Demikian, Mbak Tasya. Siap, Komandan. Batalion 10 disebut juga dengan Batalion Istimewa, di mana menjadi salah satu Batalion Infanteri Marinir yang dilengkapi dengan beragam jenis alutsista. Bisa dijelaskan, Komandan, alutsista apa saja dan sejauh mana alutsista ini mampu memperkuat pertahanan di wilayah kerja Komandan? Kami jelaskan secara umum, Batalion 10 ini pada dasarnya Batalion Infanteri, namun mirip infanteri mekanis, di mana selain infanteri, kita punya kesenjataan kavaleri, kemudian arteri pertahanan udara, kemudian kita juga punya peleton Prabu atau perahu serbu, kemudian ton Pursus, ya, yang isinya pasukan khusus ini, pertempuran khusus, yang saat itu dirancang oleh para pendahulu-pendahulu saya lah tentunya, ya, untuk mengover daripada medan juang yang ada di terutama di Selat Malaka. Walaupun Marinir ini kan kota operasional, ya, Mbak, artinya saya bukan kewilayahan gitu. Saya bisa beroperasi, Marinir ini bisa beroperasi di Indonesia di mana saja. Namun kita juga difokuskan di Selat Malaka tersebut, sehingga dibuatlah satuan-satuan yang mendukung infanteri. Senjatanya ada kavaleri, ada arteri pertahanan udara, kemudian di lautnya juga kita punya ton Prabu itu, perahu serbu, ya, ada Sea Raider, ada perahu karet di situ, kemudian ada katamaran juga di situ, kemudian ton Pursus yang berisi pasukan-pasukan khusus gitu, Mbak. Siap, Komandan. Berada di wilayah yang sangat strategis dengan berbagai macam tantangan tugas, bagaimana pola pembinaan personil yang Komandan terapkan bagi prajurit yang 10? Saya sering menyampaikan ke rekan-rekan, ke prajurit saya, ya, saya anggap keluarga lah semuanya. Jadi kita bekerja itu harus nyaman gitu. Harus nyaman, dan rata-rata kan banyak perantauan itu dari Jawa juga banyak mereka. Jadi buat senyaman mungkin kegiatan bekerja itu di sana. Untuk kegiatan latihan tentunya kita punya dasar secara operasi dan latihan, kita ada
Gelagaspur, ada Cukmatlat yang kita gunakan ya Mbak, direktif dari atas. Kemudian di bidang intelijen juga kita selalu update dengan analisa daerah operasi. Kemudian di bidang personalia kita melaksanakan baik pembinaan mental maupun pembinaan-pembinaan yang lainnya. Kemudian lebih spesifik ke masalah Binsat ya Mbak ya, pembinaan satuan. Kita kebetulan kemarin kan baru saja melaksanakan perlombaan Binsat antar satuan. Secara umum mungkin saya jelaskan bagaimana sih Yon 10 kok bisa menang gitu Mbak ya. Sebetulnya saya ke rekan-rekan yang lain yang dipimpin sama ada 2 perwira sebetulnya, Letnan Nizar sama Letnan Rofif gitu ya. Kebetulan yang datang ini Letnan Nizar beserta saya di sini. Saya sampaikan apa sih tujuan dari Binsat itu. Bukan menang dulu ini Mbak, kita ngomong gitu kan. Tujuannya apa sih, untuk apa sih Binsat itu. Saya sampaikan ke mereka, kita hidup jadi prajurit itu jangan gitu-gitu saja. Buatlah sejarah, buatlah kenangan. Terus kemudian berbuatlah untuk satuan kita. Agar apa? Agar pendahulu kita, agar rekan-rekan kita, dan agar penerus kita bangga dengan kita gitu kan. Kebetulan Yon 10 ini kan batalion baru nih Mbak, baru 10 tahun gitu kan. Jadi memang belum pernah kita menjuari Binsat. Dan kami melihat SDM, sumber daya manusia yang ada, pelatih yang ada gitu Mbak, alam yang ada gitu. Saya yakin mereka pasti bisa untuk memenangkan itu, namun harus disiapkan gitu Mbak. Namun itu menang itu fokus nomor sekian lah. Pertama saya tujuan dulu. Nah, setelah mereka tujuan dapat, kemudian kebanggaan kita sampaikan, kebanggaan kepada mereka, dan mereka setuju gitu. Tidak mungkin Binsat itu bisa menang gitu Mbak kalau nggak satu hati antara saya komandan, antara atlet, dan antara pelatih. Kebetulan juga Mbak, kami sampaikan ke adik-adik ini bahwa kita sebelum memulai hari itu harus meminta izin kepada Sang Pencipta ya. Kalau kita orang Muslim ya kita sholat subuh lah jamaah di masjid sesuai arahan dari Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi ya. Yang Nasrani atau agama yang lain juga berdoa di pagi hari. Jadi itu rutinitas yang kita laksanakan sebelum melaksanakan kegiatan, sehingga pada saat mereka akan lomba di Surabaya itu Mbak tahu nggak, itu jam Surabaya itu kemarin subuh itu 4 kurang 5 menit ya. Nah 4 kurang 5 menit itu mereka jam setengah 4 itu udah bangun itu Mbak. Udah bangun sholat subuh berjamaah, baca Quran itu mereka bareng-bareng. Termasuk yang agama yang lain itu. Biasanya orang capek pasti kan malas bangun siang. Mereka tidak. Dari situlah Mbak saya yakin bahwa kau pasti menang gitu. Apalagi dengan dari tryout ya, sebelum perlombaan marinir itu ada tryout itu. Hasilnya juga ya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena saya juga tidak suka dengan laporan-laporan yang ABS asal bapak senang. Jadi pelatih-pelatih kita juga apa adanya sehingga kita bisa menambah kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Dan hasilnya ya alhamdulillah lah. Menang itu hanya suatu efek daripada latihan. Itu saja Mbak mungkin. Siap Komandan. Support dari komandan dan semangat dari prajurit ini akhirnya membuahkan hasil ya Komandan ya. Betul Mbak. Wah selamat ya Komandan. Terima kasih Ini Mbak. pialanya ya Komandan ya. Betul Mbak Tasya. Pemirsa ini pialanya. Ini tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi seluruh keluarga besar Batalion 10 Marinir. Saya bertanya kepada Danton ya, izin Komandan. Danton bisa diceritakan tentang lomba pembinaan satuan atau Binsat Marinir 2024? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu penjelasan secara umum apa sih Binsat Kormar itu. Jadi pembinaan satuan Korps Marinir atau yang sering kita sebut dengan Binsat Kormar itu adalah suatu kegiatan untuk menguji nilai-nilai pembinaan tiap-tiap satuan pelaksana di tingkat Kormar. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang terjadwal dan terencana di bidang Ops Kormar yang mempunyai tujuan untuk memupuk jiwa korsa dan membina fisik dan mental serta semangat juang. Jadi di dalam Binsat sendiri ada 5 cabang olahraga militer yang dilombakan. Untuk lomba yang pertama yaitu menembak senapan. Dari menembak senapan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menembak jarak 300 sikap tiarap waktu 1,5 menit, kemudian menembak jarak 200 sikap kneeling atau berlutut waktu 1 menit, dan menembak jarak 100 sikap berdiri dengan waktu 1 menit. Selain menembak senapan juga ada
menembak sniper jarak 600 dengan waktu 5 menit dan menembak pistol jarak 20 meter waktu 1 menit. Kemudian selain menembak juga ada materi lain yang kedua, yaitu cross country atau yang sering kita sebut dengan CC, yaitu lari sejauh 8 km dengan perlengkapan PDL, helm, kopel, pack, senjata, yang mana total berat yang dipikul dari keseluruhan perlengkapan tersebut kurang lebih 13 sampai 14 kilogram ya. Kemudian materi ketiga ada renang laut jarak 1000 meter menggunakan TNU PDL. Materi keempat ada dayung 1000 meter, dan yang materi terakhir ada halang rintang. Untuk sistem penilaiannya biasanya per tahun beda-beda, Maya. Ada yang sistem emas, kemudian ada yang sistem poin, ada yang sistem presentase. Kebetulan tahun 2024 ini kemarin sistem presentase, Mbak. Jadi tim yang nantinya menjadi juara itu tim yang memperoleh poin terbanyak dari tiap-tiap materi. Jadi nggak bisa kita misal CC kita juara 1, kemudian nembak juara 1, tapi materi lain tidak mendukung, kita tidak bisa juara. Jadi pada intinya dari satu materi ke materi kelima itu harus saling mendukung, kemampuannya harus sama rata semua. Jadi walaupun mungkin kita materi pertama, kedua kita tidak menjadi juara 1 maupun 3 besar barangkali, tapi 3 materi berikutnya mungkin kita masih stabil di urutan kedua, urutan ketiga, kemungkinan kalau dinilai totalnya itulah yang bisa memperoleh poin terbanyak, seperti itu. Kemudian untuk jumlah pesertanya sendiri itu ada 17 batalion, dalam arti ini 17 tim, yang mana 17 batalion ini merupakan perwakilan batalion yang terbaik dari tiap-tiap kolak. 17 batalion ini terdiri dari 6 batalion dari Pasmar 1, 6 batalion dari Pasmar 2, 2 batalion dari Pasmar 3, dan 3 batalion dari Brigif 4. Kemudian dari satu tim tersebut komposisinya ada 31 orang ya, yang terdiri dari 1 perwira, kemudian 5 bintara dan 25 tamtama. Di luar dari 31 orang, di 31 orang ini ada juga 6 tim cadangan, Mbak. Komposisinya itu 1 perwira, 2 bintara dan 3 tamtama. Jadi 31 orang ini tidak selalu dari awal sampai terakhir main terus, tidak. Jadi manakala mungkin pada saat pertandingan ada yang cedera atau mungkin tidak bisa melanjutkan pertandingan, atau mungkin ada yang diunggulkan di materi lainnya, jadi kita bisa tukar orang, yang penting tidak di luar dari 6 orang cadangan ini. Jadi total pesertanya itu inti dengan cadangannya 37 orang. Untuk kriteria usianya itu gimana, Cik? Kalau untuk usia, Mbak, ya kan kalau apalagi perwira, Mbak, ya kan perwira kan ada yang dari AL, ada juga dari yang secapa. Jadi untuk usia tidak terlalu dinikan, tidak terlalu dikategorikan. Yang penting dalam kategori binsat ini pangkatnya memenuhi, Mbak. Jadi kan saya sudah sampaikan tadi ada 1 perwira. Perwira itu dalam arti jabatannya harus danton. Jadi tidak boleh wadanki, kemudian danki tidak boleh. Jadi wajib danton. Wajib danton. Kemudian 5 bintara. 5 bintara ini semua kategori, Mbak. Yang penting statusnya bintara, mau itu serda atau sertu, serka. Yang penting peserta yang diajukan oleh batalion terkait itu mumpuni, dipersilakan. Kemudian untuk tamtama ini dari 25 orang ini wajib ada komposisi prada, pratu, praka, dan kopral. Kopral ini terserah, Mbak, bisa kopda, koptu, kopka sesuai dengan personil yang dimiliki batalion terkait. Seperti itu. Berarti banyak sekali materi yang diperlombakan ya, Danton ya? Ya, betul. Danton, boleh dong dibocorkan di Naval Untold Story ini, karena kan sudah jadi pemenang nih. Ya. Apa sih rahasianya bisa jadi pemenang Binsat tahun ini? Kalau rahasia sih sebenarnya tidak ada, Pak. Saya yakin tiap-tiap batalion pun punya strategi masing-masing. Kalau dibicara soal latihan, saya yakin seluruh batalion pun berlatih dengan keras. Tidak ada yang kiranya kita mau lomba bisa kita tidak latihan, tidak menyiapkan, tidak ada. Tapi mungkin ada beberapa prinsip yang mungkin kami miliki juga atas dasar taklimat dari komandan,
yang membuat atlet dan seluruh pendukung ini selalu mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk satuan. Jadi prinsipnya gini, Pak. Bikin bangga pendahulumu, bikin bangga rekan-rekanmu, dan bikin bangga generasi penerusmu. Jadi setiap kita akan melaksanakan kegiatan itu, kalau kita didasari dengan prinsip itu, saya yakin itu kita akan memberikan kontribusi yang baik. Kita akan memberikan hal yang kiranya tidak akan bisa diberikan orang lain untuk batalion kita ini. Seperti itu, Pak. Jadi selain itu juga ada kontribusi dari pelatih. Pelatih kita ya kebetulan juga ini, Pak, mantan atlet juga dulunya di masanya dia, yang tidak hanya berkiprah, Pak. Bahkan pelatih-pelatih kami ini dulunya pada saat masanya itu dia juara Binsat, kemudian juara perorangan, berasal dari dua satuan yang berbeda, dari Jakarta, Surabaya. Kemudian pada saat pembentukan Batalion 10 kebetulan orang-orang itu juga pindah ke Batalion 10 dengan memberikan kepelatihan menurut pengalaman mereka pada saat mungkin jadi atlet, kemudian dikembangkan lagi menurut perkembangan SDM yang ada, kemudian mengenai kemampuan lawan. Akhirnya hasilnya pun tidak jauh dari harapan, seperti itu, Pak. Tentunya ada support dari keluarga ya, betul. Dan pasangan tentunya. Dan Ton, gimana nih perasaannya menjadi pemenang batalion unggul terbaik tahun ini? Kalau perasaan sebenarnya saya tidak bisa gimana, Mbak, ya? Tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata sebenarnya, soalnya saking senengnya ini, Mbak. Saking senengnya. Ya, soalnya pengalaman pribadi juga, pengalaman pertama juga ya, Mbak, Siap. saya selaku ini juara pertama Binsat Kormar ini. Ditambah lagi Batalion 10 ini kan termasuk batalion baru, bukan batalion lama. Jadi Batalion 10 ini salah satu batalion yang sudah mencetak sejarah baru. Jadi selama Binsat Kormar ini berlangsung sampai dengan tahun 2024 ini, tidak pernah Piala Binsat ini bergeser dari Pulau Jawa, Pak. Jadi pasti pemenangnya itu kalau tidak Batalion Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Jadi Batalion 10 ini termasuk batalion pertama di jajaran Brigi 4 yang mampu menjuarai Binsat Kormar sekaligus menggeser Piala Bergilir ini menuju ke Kepulauan Riau, Batam. Tentunya ini kan dibarengin dengan tanggung jawab untuk menunjukkan kinerja terbaik di satuan. Dan bagaimana upaya untuk menjaga dan mempertahankan prestasi ini di masa depan? Kalau untuk upaya menjaga dan mempertahankan prestasi ini, sebenarnya kita hanya ini saja, Mbak. Harus berprinsip bahwasanya kita tidak boleh cukup sampai di sini. Kita tidak boleh cukup berbangga diri dengan adanya prestasi ini. Jadi harapannya dengan kita memperoleh prestasi ini merupakan suatu bentuk landasan yang kuat ya bagi kami segenap seluruh prajurit Batalion 10, bahwasanya kita harus memberikan kredibilitas, kemudian memberikan suatu kehormatan, kebanggaan terhadap satuan, dan yakin kedepannya di setiap palagan, setiap tugas yang diberikan kita mampu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, dengan diyakini dengan doa tentunya. Jadi selain dengan kerja keras, dibantu dengan doa, kemudian dukungan dari keluarga serta rekan-rekan prajurit, kami yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi kami untuk kita kerjakan. Di hari ulang tahun ke-79 Marinir, Yonif 10 apakah ikut serta mengambil bagian? Yonif 10 Marinir berperan dalam memeriahkan HUT Marinir, seperti kegiatan baksos itu kemarin sudah kita lakukan juga setelah latihan gitu, Mbak. Kemudian kegiatan kesehatan, bakti kesehatan kepada penduduk sekitar Batalion Infanteri 10 Marinir. Kemudian kegiatan seremonial yang seperti upacara itu sudah pasti. Kemudian kegiatan kunjungan kepada Rakawuri, kebetulan di sana ada di belakang Padang itu mantan KKO-nya sudah tidak ada, Mbak, hanya makamnya saja, tapi anak dan istrinya masih ada. Nah, kita melaksanakan kunjungan ke sana juga. Demikian, Mbak. Sebagai pertanyaan pamungkas, mohon izin Komandan, apa harapan dan pesan untuk seluruh prajurit Marinir, khususnya Batalion 10?
harapan dan pesan untuk prajurit marinir dan batalion 10 ya Mbak ya. Jadi ada 2. Yang pertama bahwa Korps Marinir adalah amanah dan titipan untuk generasi yang akan datang. Artinya marinir ini bukan warisan. Kalau titipan itu kita harus meninggalkan. Suatu saat kita ini kan pensiun. Nah, ada adik-adik kita yang menggantikan. Harus kita tinggalkan Korps Marinir itu lebih baik daripada sebelumnya. Ada legacy yang harus disiapkan. Nah, itulah prinsip kita bersama bagaimana kita berdinasti Korps Marinir. Karena di saat Korps Marinir bagus, TNI Angkatan Laut juga akan bagus. Begitupun TNI akan bagus, bangsa ini pun akan bagus. Kemudian khusus untuk batalion kebanggaan saya, Batalion Infanteri 10 Marinir Satria Bumi Yuda. Jelas yang pertama saya ucapkan terima kasih dan sangat bangga kepada atlet, kepada pelatih, dan tidak lupa juga kepada seluruh prajurit serta keluarga. Tadi lupa saya sampaikan Mbak, bahwasanya di saat mereka bertanding, segenap prajurit dan keluarganya itu melaksanakan doa bersama semuanya setiap hari itu di saat pertandingan. Jadi tetap pertahankan prestasi ini, kita sambut tugas berikutnya, dan yang sering saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemenangan dalam setiap pertempuran, dan saya yakin kita dapat melaksanakan itu selagi kita masih satu hati. Baik Komandan, luar biasa. Ternyata perjuangan di Unit 10 Marinir untuk menjadi batalion unggul dalam Lomba Binsar 2024. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi batalion marinir lainnya. Terima kasih Komandan dan terima kasih atasnya. Hakikat sebuah kemenangan adalah bagi mereka yang ingin terus berlatih dan berjuang. Demikian bincang-bincang kita dengan 2 narasumber yang sangat keren dan inspiratif. Jangan lupa ikuti terus Naval Untold Story Podcast dengan cara like, komen, dan subscribe channel TNI Angkatan Laut. Terima kasih dan sampai jumpa di Naval Untold Story. Go, go, go! Jal Seva! Caya Mahe! Jal Subung Yamca! Caya Mahe! Marinir! Allah!